Jalanan pasar pagi itu riuh dengan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, sementara Arman, seorang tukang sayur sederhana, mendorong gerobaknya pelan sambil tersenyum menyapa pelanggan langganannya. Hidupnya memang tak bergelimang harta, tapi ia dikenal jujur dan pekerja keras. Di balik kesederhanaannya, Arman diam-diam menyimpan rasa pada seorang wanita yang sering membeli sayur kepadanya, seorang polwan cantik bernama Rani yang selalu terlihat ramah dengan seragamnya. Sejak pertama kali Rani datang membeli cabai dan bawang di lapaknya, hati Arman bergetar hebat. Bukan hanya karena kecantikannya yang memikat, tapi juga sikap rendah hati Rani meski ia adalah seorang perwira polisi. Namun Arman sadar, cintanya seperti mimpi yang mustahil. Ia hanya tukang sayur dengan penghasilan pas-pasan, sedangkan Rani perempuan berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga terpandang. Hari demi hari, perasaan itu semakin tumbuh hingga akhirnya Arman memberanikan diri untuk melamar Rani. Ia menjual beberapa aset kecil miliknya, motor tua dan cincin peninggalan ibunya, untuk membeli cincin sederhana. Bismillah, aku harus berani. Kalau ditolak pun aku sudah berusaha, gumamnya penuh tekad. Malam itu ia bahkan tak bisa tidur, membayangkan bagaimana cara menyampaikan perasaan tulusnya. Pagi itu, saat Rani membeli sayur seperti biasa, Arman menahan napas. Dengan tangan bergetar ia memberanikan diri berkata, "Bu Rani, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi izinkan saya menyampaikan niat baik, saya ingin melamar ibu, menikahi ibu." Kata-kata itu membuat Rani dan orang-orang di pasar terdiam. Semua mata langsung tertuju ke arah mereka. Rani terperanjat, wajahnya merah padam. Ia kaget sekaligus merasa tak enak karena lamaran itu disampaikan di depan umum. Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara tawa dari beberapa orang pedagang lain. "Hahaha, tukang sayur melamar polwan cantik? Mimpi kali ya?" ejak seorang bapak penjual ikan. Yang lain ikut menimpali. "Mana mungkin Rani mau sama tukang sayur? Jangan mimpi terlalu tinggi, men." Rani mencoba menenangkan suasana, tapi desakan orang-orang membuatnya berkata dengan nada hati-hati, "Pak Arman, saya menghargai niat baik Bapak, tapi maaf, saya tidak bisa menerima lamaran ini." Kalimat itu langsung membuat Arman terpaku, hatinya terasa hancur berkeping. Suasana pasar mendadak heboh, sebagian orang tertawa, sebagian lainnya menggeleng prihatin. Dengan langkah gontai, Arman pergi sambil menahan air mata. Ia merasa harga dirinya habis diinjak. Tidak hanya karena ditolak, tapi juga karena dihina banyak orang. Malam itu ia duduk di depan rumah kontrakannya yang sempit, memandangi langit sambil berbisik. "Mungkin aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku akan buktikan, cinta seorang tukang sayur tidak serendah yang mereka kira." Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup Arman berubah drastis. Ia tidak lagi berjualan di pasar, melainkan bekerja keras memperluas usahanya. Dengan modal kecil yang ia kumpulkan, ia mulai menyuplai sayur ke beberapa restoran kecil. Kerja kerasnya siang malam membuahkan hasil, usahanya semakin besar, hingga ia mampu membeli mobil pick-up dan merekrut karyawan. Perlahan tapi pasti, nama Arman sebagai distributor sayur dikenal luas. Sementara itu, Rani mendengar kabar bahwa Arman yang dulu ia tolak kini sukses menjadi pengusaha sayuran besar. Awalnya ia terkejut, tidak menyangka lelaki sederhana itu mampu bangkit begitu cepat. Diam-diam, ada rasa penyesalan yang menggerogoti hatinya. Ia teringat bagaimana Arman melamarnya dengan tulus, tapi ia justru menolaknya karena gengsi dan tekanan orang sekitar. Suatu hari, Rani kembali bertemu Arman secara tak sengaja ketika ada acara bakti sosial di kampung. Arman datang dengan mobilnya, membagikan sayuran gratis untuk warga. Rani yang melihatnya tercengang, Arman tampak gagah dengan kemeja rapi, berbeda jauh dengan sosok tukang sayur lusuh yang dulu ia kenal. Warga menyambutnya penuh hormat, menyebutnya, "Pak Arman Dermawan." Rani memberanikan diri mendekat. "Pak Arman, apa kabar?" tanyanya pelan. Arman hanya tersenyum sopan. "Alhamdulillah, baik Bu Rani." Nada bicaranya tenang, tapi terasa berjarak. Rani terdiam, menyadari bahwa ada dinding tak kasat mata antara mereka. Ia menunduk, menahan rasa bersalah.
Saya minta maaf dulu pernah menolak Bapak dengan cara yang tidak pantas, katanya lirih. Arman menatapnya sebentar lalu berkata, "Tidak apa-apa, Bu Rani. Semua orang berhak memilih. Saya justru berterima kasih, karena penolakan itu membuat saya sadar untuk bekerja lebih keras. Dan alhamdulillah, Allah kasih jalan lebih baik." Kata-katanya menampar hati Rani. Ia merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga. Tak lama kemudian, dari belakang muncul seorang wanita sederhana membawa anak kecil yang langsung memeluk Arman. "Ayah." Suara bocah itu terdengar jelas. Rani terbelalak kaget. Ternyata Arman sudah menikah dengan seorang janda yang dulu ikut membantunya berjualan. Warga pun menyebut, itu istrinya, Bu Siti, dia selalu setia menemani Arman dari nol. Rani hanya bisa tersenyum pahit. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyesal, bukan karena Arman telah menikah, tapi karena ia baru menyadari ketulusan cinta tidak bisa diukur dari status atau harta. Semua orang di sekitar terdiam, teringat bagaimana dulu mereka menertawakan Arman. Kini, yang ditertawakan justru mereka sendiri karena menilai seseorang hanya dari pekerjaannya. Hari itu menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan atau pekerjaan. Cinta sejati tidak butuh kemewahan, tapi kesetiaan dan ketulusan. Arman yang dulu dihina sebagai tukang sayur kini membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh gengsi, melainkan oleh perjuangan dan keikhlasan hatinya. Hari-hari setelah pertemuan itu membuat hati Rani kacau. Ia sering teringat wajah Arman, bagaimana pria sederhana itu kini tampil berwibawa dengan keluarganya. Malam-malamnya terasa panjang. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil bertanya dalam hati, "Kenapa aku dulu begitu buta? Kenapa aku terlalu mendengar cemoohan orang daripada mendengarkan suara hatiku?" Penyesalan itu menghantuinya, seakan ada lubang besar dalam hidupnya yang tak bisa ditutup. Rani mulai jarang tersenyum. Rekan-rekannya di kantor bahkan memperhatikan perubahan itu. "Kamu kenapa, Ran?" Biasanya ceria, sekarang sering melamun, tanya salah seorang sahabatnya. Rani hanya menggeleng, tak sanggup bercerita. Ia merasa harga dirinya runtuh, bukan karena ditolak, tapi karena menyia-nyiakan lelaki tulus yang kini justru dihormati banyak orang. Suatu sore, ia sengaja lewat di pasar lama tempat ia sering bertemu Arman dulu. Lapak sayur sederhana itu kini sudah tidak ada, digantikan oleh kios baru yang lebih besar dengan papan nama bertuliskan, Arman Fresh Vegetable Supply. Warga sekitar bercerita dengan bangga, "Itu punya Pak Arman, Bu. Dia orangnya dermawan, sering bantu anak-anak yatim juga." Rani mendengar itu dengan hati tercekat, seakan semua orang sedang mengingatkan kesalahannya. Malam itu, Rani tak kuasa lagi. Ia menulis sebuah surat panjang, meluapkan semua perasaannya yang selama ini terpendam. "Pak Arman, mungkin Bapak takkan pernah membaca ini, tapi izinkan saya menulis. Saya menyesal pernah menolak Bapak, bukan karena saya tidak suka, tapi karena saya takut. Takut pada ucapan orang, takut pada perbedaan. Kini saya sadar, rasa takut itu justru membuat saya kehilangan. Selamat bahagia dengan keluarga Bapak. Semoga Allah merahmati setiap langkahmu." Surat itu ia simpan dalam laci, tidak pernah dikirim. Waktu berjalan, kabar bahagia tentang Arman semakin sering terdengar. Ia membuka usaha baru, membangun koperasi sayur untuk para pedagang kecil. Yang lebih mengejutkan, Arman mendapat penghargaan dari pemerintah daerah atas dedikasinya membantu petani. Media lokal bahkan memuat kisah inspiratifnya. Dulu tukang sayur, kini jadi pengusaha dermawan. Warga yang dulu menghina kini datang menyalami, meminta maaf dan bangga menyebut namanya. Rani melihat liputan itu di televisi sambil menahan tangis. "Itu seharusnya aku yang berada di sampingnya, mendukungnya sejak awal," gumamnya lirih. Namun ia tahu semua sudah terlambat. Arman sudah punya keluarga yang setia menemaninya dari nol, sementara ia harus menanggung akibat pilihannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Rani kembali dipertemukan dengan Arman, kali ini dalam acara resmi di Balai Kota. Mereka saling menatap,
Namun tak ada lagi perasaan seperti dulu. Hanya ada senyum sopan dan rasa hormat. Rani menyalami Arman dengan tulus. "Selamat, Pak Arman. Saya bangga melihat Bapak sekarang." Arman menjawab tenang. "Terima kasih, Bu Rani. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya belajar dari masa lalu. Termasuk dari penolakan itu." Kata-kata itu membuat hati Rani semakin bergetar. Setelah acara itu, Rani keluar dengan langkah berat. Ia menatap langit sore yang mulai jingga dan berbisik lirih. "Tuhan, jika memang jodohku bukan dia, berikan aku kekuatan untuk ikhlas. Tapi tolong jangan biarkan aku lagi menilai orang dari luarnya." Angin sore seolah menjawab doa itu, membawa ketenangan dalam hatinya meski masih ada perih yang tertinggal. Cerita Arman dan Rani menjadi buah bibir di kampung maupun di media sosial. Banyak orang yang dulu menertawakan Arman merasa malu luar biasa. Mereka belajar bahwa menghina orang kecil bisa jadi akan mempermalukan diri sendiri suatu hari nanti. Sementara bagi Rani, kisah itu menjadi luka sekaligus pelajaran termahal dalam hidupnya. Jangan pernah menukar cinta tulus dengan gengsi.